Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari peserta Latsar CPNS golongan 2 angkatan 1 kelompok 1 akan memaparkan upaya membangun budaya berakhlak di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah kami mendiskusikan dan memilih paper upaya membangun budaya core values ASN berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai ASN yang profesional dengan mengidentifikasikan potensi penghambat dan cara mengatasinya yang telah kami kerjakan kemarin sebagai tugas individu. Kami terdiri dari 3 orang, dengan saya sendiri Handika Putra Prihandoyo, nomor absen 3 dengan jabatan sebagai verifikator keuangan di Subbagian Keuangan dan Aset Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk profil dari teman saya sendiri akan dijelaskan berikutnya. Sebagai pendahulu, berikut adalah struktur organisasi di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Kepala Dinas dibantu oleh sekretaris yang membawahi 3 subbagian, yaitu subbagian umum dan kepegawaian, subbagian keuangan dan aset, dan subbagian perencanaan. Untuk saya sendiri, saya berada di subbagian keuangan dan aset yang memiliki tugas pokok seperti penyediaan LS gaji, pembuatan laporan keuangan, dan pencatatan aset. Salah satu fungsi pelayanan Dinas Kesehatan adalah untuk menyediakan obat yang sesuai kebutuhan dan tepat waktu di masyarakat. Stok obat yang tersimpan di gudang farmasi dicatat berdasarkan pencatatan obat. Di situ dihitung berapa obat yang keluar dan berapa obat yang masuk, sehingga dapat dikalkulasi berapa rencana kebutuhan obat di waktu yang akan datang. Hambatan yang ditemui oleh ASN saat melakukan pencatatan obat adalah seperti perubahan harga obat yang dinamis dan katalog obat yang sangat banyak. Hal tersebut dapat mengganggu lamanya proses pencatatan obat dan akuntabilitas dari pencatatan obat itu sendiri, sehingga diperlukan solusi, yaitu ASN harus bisa melaksanakan pengelolaan obat sesuai SOP dan mengorganisir dokumen-dokumen yang terlibat dalam sistem penyediaan obat, sehingga penyediaan obat dapat tepat waktu dan sesuai kebutuhan. Nilai selanjutnya adalah akuntabel. Pada kenyataannya, ASN tidak hanya melaksanakan tugas rutin sesuai tupoksinya, ada juga tugas-tugas non-rutin yang diberikan pimpinan kepadanya. Namun, pada penyelesaian tugasnya seringkali ditemui hambatan seperti legalisasi dokumen dan dasar aturan yang digunakan saat penyelesaian tugas tersebut. Oleh karena itu, ASN harus mampu koordinasi dan konfirmasi kembali kepada pimpinan maupun rekan kerja yang lain yang berkompeten di bidangnya. Nilai selanjutnya adalah kompeten. Kompetensi yang dimiliki ASN sangat membantu pelaksanaan tugas ASN untuk mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya. Namun kenyataannya banyak terjadi hambatan seperti perubahan regulasi dan perubahan tupoksi karena perubahan struktur organisasi. Oleh karena itu, ASN harus mampu mencari tahu kompetensi yang dibutuhkan seperti sharing, kolaborasi, maupun mengikuti sosialisasi perubahan regulasi yang terjadi. ASN juga dapat menggunakan referensi daring yang tersedia di internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifasi Akbar, menjabat sebagai pengelola keuangan di UPB Tanjung. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang membangun core value ASN berakhlak, yaitu pada nilai harmonis dan loyal. Nilai harmonis. Kode etik harmonis yang pertama adalah menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya. Praktik pada instansi, bisa pada hal kecil, yaitu selalu menjaga kebersihan dan merapikan kantor agar mempermudah pekerjaan kebersihan. Kemudian ada potensi hambatan yang antara lain terdapat berkas milik bagian lain yang diserahkan di ruangan untuk diolah yang terkadang mempengaruhi kerapian. Solusi penyelesaiannya adalah menyediakan meja khusus sebagai tempat sementara dokumen yang berasal dari bagian lain. Kode etik selanjutnya adalah membangun lingkungan kerja yang kondusif. Praktik yang dapat kita lakukan adalah ramah dan hormat pada semua rekan kerja di lingkungan kantor untuk menciptakan suasana kekeluargaan. Kondisi hambatannya adalah peraturan yang berubah-ubah, terutama terkait kondisi pandemik, membuat komunikasi langsung menjadi berkurang sebagai bentuk disiplin protokol kesehatan. Penyelesaiannya adalah memanfaatkan teknologi komunikasi untuk tetap dapat berkoordinasi, menyelesaikan tugas, dan menjalin komunikasi dengan rekan kerja. Nilai yang selanjutnya adalah loyal. Kode etik loyal itu sendiri adalah memegang ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah. Aktif pada instansi sendiri, aktif mengikuti apel bagi tepat waktu dan menggunakan seragam yang sesuai ketentuan. Potensi hambatan yang terjadi adalah adanya isu-isu politik pada pemerintahan yang meresahkan kita sebagai pegawai. Penyelesaiannya adalah mengingat kembali kedudukan kita sebagai ASN, di mana harus bersikap netral atas kegiatan politik dan terus mengabdi pada negara. Selanjutnya adalah menjaga rahasia jabatan dan negara. Praktiknya yang dapat kita lakukan adalah menjaga dokumen-dokumen penting yang tersimpan. Adanya potensi hambatan, yaitu dokumen-dokumen yang tersimpan dalam komputer kantor dapat digunakan dengan bebas oleh pihak lain. Solusi penyelesaian yang dapat kita lakukan adalah mengantisipasi dengan memberi password maupun mulai menggunakan penyimpanan cloud
yang hanya dapat diakses oleh pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvia Sahya Saitia. NDH01 akan mempresentasikan mengenai adaptif dan kolaboratif. Yang pertama adalah adaptif. Praktiknya adalah mengenali perubahan dengan mengikuti rapat koordinasi dan sosialisasi yang diselenggarakan. Hambatannya adalah perubahan yang terjadi tidak mengakomodasi konsekuensi dari pencabutan aturan lama. Penyelesaiannya adalah aktif berkoordinasi dengan pihak yang membidangi dan mengkoordinasi aturan terkait. Yang selanjutnya adalah terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Praktiknya adalah memanfaatkan internet sebagai rujukan saat menyelesaikan tugas. Hambatannya adalah beraneka ragam informasi di internet dan tingkat kredibilitas media. Penyelesaiannya adalah memfilter informasi yang diperoleh. Yang selanjutnya adalah bertindak proaktif. Praktiknya adalah bertanya kabar dan kondisi rekan kerja. Hambatannya adalah tugas luar maupun pandemi terkadang menghambat koordinasi. Penyelesaiannya adalah menyesuaikan pengambilan keputusan secara situasional. Selanjutnya adalah kolaboratif. Praktiknya adalah kolaborasi sebagai tim saat menyelesaikan tugas. Hambatannya adalah lingkungan kerja yang terbiasa bekerja secara individu. Penyelesaiannya, kolaborasi dapat dimulai dengan sharing. Selanjutnya adalah praktiknya adalah kolaborasi yang proaktif saat menyelesaikan tugas. Hambatannya adalah penyelesaian tugas dilakukan apabila seluruh tugas telah diselesaikan. Penyelesaian tugas dapat dilakukan secara parsial dengan menyelesaikan bagian tugas yang telah selesai. Yang selanjutnya adalah menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Praktiknya adalah menggunakan aset pribadi untuk mempercepat penyelesaian tugas di rumah. Hambatannya adalah terdapat beberapa versi dokumen yang tersimpan saat dokumen dibuat di tempat yang berbeda. Penyelesaiannya dilakukan dengan pemanfaatan teknologi cloud seperti Google Drive atau Google Doc agar pekerjaan tersinkronisasi. Banyak hal sederhana yang dapat dilakukan ASN untuk mewujudkan core value ASN. Oleh karena itu, dengan memahami setiap kode etik dan mengidentifikasi apa saja yang menjadi penghambat, diharapkan ASN dapat meminimalisir dan mengurangi potensi hambatan pelaksanaan, sehingga dapat terwujud ASN yang profesional. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.